Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Nida Solihatun Saputri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Nida enggak sendirian. Kali ini Nida ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 3 yang terdiri dari Saudara Ajis, Saudari Upit, Saudari Ida Ernawati, dan juga Saudari Putri Nurul Awaliyah. Nah, di sini kita hadir untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu kewirausahaan. Di mana tugas kewirausahaan ini merupakan kita itu harus membuat planning bisnis yang benar-benar terplanning semuanya gitu ya. Nah, untuk itu langsung saja ke inti. Nah, dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga lingkungan, setiap orang sekarang mulai lebih berhati-hati ya dalam setiap membeli sesuatu gitu. Nah, salah satunya itu sangat hati-hati dan juga teliti itu terhadap makanan ya teman-teman semuanya. Dahulu, orang-orang itu lebih memilih makanan yang hanya berpondokan pada rasa dan yang rasanya itu enak dan juga murah gitu, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Nah, dua hal ini merupakan prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan gitu kandungan gizi dan juga nutrisi yang terkandung setiap dalam makanan yang mereka beli dan mereka konsumsi gitu ya teman-teman semuanya. Namun di akhir-akhir ini kecenderungan gitu masyarakat sekarang dalam membeli makanan ataupun minuman itu lebih memperhatikan rasa, gizi dan juga gizi yang terkandung dalam setiap makanan yang mereka konsumsi gitu. Ketika sudah mereka memperhatikan rasa dan juga gizi, selanjutnya mereka akan mementingkan atau memikirkan harga gitu. Apalagi nih saat ini ya banyak bermunculan makanan-makanan ringan yang dimana segi pemasarannya itu banyak inovasinya gitu ya. Nah, maka dari itu mie ayam pandemi ini merupakan salah satu pilihan orang-orang yang ingin mengkonsumsi makanan tentunya sehat dan juga berkualitas. Nah, di mie ayam pandemi ini juga menawarkan cukup banyak rasa gitu dan varian topping yang akan mereka konsumsi. Karena di mie ayam pandemi ini kita menyediakan topping yang bervarian dan yang sedang digandrungi oleh banyak anak remaja. Misalnya itu dari dumpling ayam, dumpling keju, dan juga cikua. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena yang telah kita hadapi, maka dengan adanya mie ayam pandemi ini sangat cocok dengan potensial bila kami itu mendirikan sebuah ruko atau sebuah bisnis mie ayam pandemi, di mana dari segi rasa itu memenuhi ya, rasanya enak, dan dari segi gizi juga mie ayam pandemi ini sesuailah dengan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Karena mie ayam pandemi ini mengandung karbohidrat, protein, dan yang lainnya. Dan juga harganya tetap ekonomis loh teman-teman semuanya, mulai dari harga 8.000 sampai 16.000 aja teman-teman semuanya. Nah, di kami ini mie ayam pandeminya terbuat dari tepung, wortel, dan juga sawi hijau, sehingga orang-orang atau orang tua ketika melihat anaknya selalu mengkonsumsi mie ayam pandemi ini gak perlu khawatir loh teman-teman semuanya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Itu teman-teman semuanya pemaparan atau penjelasan dari saya untuk latar belakang dari mie ayam pandemi ini. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan Putri yang akan melanjutkan pemaparan planning yang telah kita buat. Kepada Putri, saya persilahkan. Di sini saya Putri Nurul Awaliyah akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Saudari Nida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visinya. Visinya merupakan kepuasan konsumen terhadap produk
merupakan hal yang paling diutamakan untuk menjadi pengusaha mie ayam yang sukses. Yang kedua, misinya yang pertama akan terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang unik dan menarik. Yang kedua, menciptakan ide-ide yang kreatif sebagai daya tarik pembeli atau konsumen. Yang ketiga, akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah dalam upaya menarik daya pembeli. Dan yang terakhir, akan terus menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang memukau dan rasanya enak. Selanjutnya ialah tujuan usaha. Tujuan usahanya yaitu menjadi salah satu usaha kuliner yang sukses di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan, dengan omset yang tinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia dan menampung banyak karyawan agar dapat meminimalisir angka pengangguran serta dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya yaitu analisis SWOT bisnis. Analisis SWOT yang pertama S, strength, yang artinya kekuatan. Kekuatan yang dimiliki bisnis mie ayam ini yang pertama harga produk yang sangat ekonomis, yang kedua kebersihan produk yang terjamin, produk yang ditawarkan tidak menggunakan pengawet atau zat berbahaya lainnya, sehingga produk dapat dikatakan higienis. Dan yang ketiga yaitu aman dikonsumsi oleh anak-anak, karena produk mie ayam ini tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, sehingga aman dikonsumsi bagi anak-anak maupun dewasa. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu produk yang ditawarkan merupakan produk yang cukup populer, tetapi tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Seperti yang kita tahu bahwasannya produk mie ayam telah dijual di mana-mana dan sudah begitu banyak orang yang menjualnya, sehingga produk mie ayam terlalu populer dan terlalu banyak dipasarkan oleh orang banyak. Dan kelemahannya lagi yaitu tidak tahan lama, karena apabila produk tidak menggunakan pengawet atau bahan lainnya, itu hanya bisa bertahan kurang lebih 1-3 hari saja. Yang ketiga yaitu opportunity, atau peluang. Yang pertama yaitu banyak penjual yang menjual produk yang sama tetapi menggunakan bahan pengawet. Sedangkan produk yang saya jual atau yang kami jual, yang kami tawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat kimia sama sekali. Yang kedua, produk ini menggunakan bahan-bahan alami untuk campuran mie atau campuran ayam dan kuah lainnya, mencampurkan wortel dan sawi hijau untuk menambah nutrisi atau nilai gizi dalam produk mie ayam yang kami jual. Selanjutnya itu suatu seni yang baru dalam mie ayam yang belum pernah berkembang, karena kami menggunakan campuran bahan lain atau bisa disebut topping sebagai daya tarik pembeli. Jadi biasanya kalau mie ayam kan toppingnya kan seperti itu saja ya, tapi produk yang kami jual mie ayamnya dapat bervariasi toppingnya, dan itu salah satu daya tarik pembeli agar bisa lebih menikmati atau bisa lebih tertarik dengan produk yang kami jual. Yang terakhir yaitu threat atau hambatan. Yang pertama yaitu banyak penjual mie ayam di luar sana yang sudah terkenal lebih dahulu, sehingga banyak konsumen yang ragu untuk mencoba produk mie ayam dari yang kami jual. Yang kedua, dalam proses pemasaran saling mengalami penolakan, apalagi dalam pemasaran pasar-pasar, dan sering terjadi protes dan penjual mie ayam di pasar tersebut. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Putri yang sudah memaparkan planning yang telah kita buat. Selanjutnya kepada Saudari Ida Ernawati, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit memaparkan materi mengenai struktur
organisasi dari mie ayam ini. Dan saya di sini melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Putri. Langsung saja, jadi di dalam struktur organisasi mie ayamnya itu yang pertama ada pemilik. Nah, pemiliknya itu kebetulan Aji Pangestu, dan manajer pemasarannya itu ada Putri Nurul Awaliyah, manajer produksinya ada saya sendiri, dan manajer keuangannya itu ada Nida Solehatu Saputri, manajer administrasi dan sumber daya manusianya itu ada Ufit Fitriani dan karyawan lainnya. Oke, jadi saya di sini itu akan menerangkan apa sih tugas yang memang harus dikerjakan oleh manajer-manajer tersebut. Tugas dari manajer pemasaran yaitu memasarkan atau mempromosikan mie ayam tersebut, baik langsung terjun ke lapangan atau bisa juga di media sosial, karena sekarang zamannya milenial, segala sesuatu itu ada di media sosial. Selanjutnya ada manajer produksi, yaitu saya sendiri. Saya bertugas mengecek bahan pokok, mengecek bahan-bahan keperluan lainnya, dan saya juga mengecek segala peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada manajer keuangan. Kita tempatkan dia di kasir, dan tugasnya dia itu mencatat pembukuan, pengeluaran, pemasukan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kepada manajer administrasi dan sumber daya manusia. Dia itu bertugas kalau di perusahaan lain seperti HRD ya. Dia yang memilih karyawan, dan dia juga bertugas seperti mandor. Dia yang mengawasi kerjanya karyawan. Ada analisis pasar. Nah, di dalam analisis pasar itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu tempat atau segmen pasar yang akan kita kunjungi, yaitu yang pertama khususnya kepada konsumen kalangan remaja atau sekumpulan orang dewasa. Tetapi kita juga tidak bisa mengelak ketika berbagai usia itu datang mengunjungi tempat mie ayam ini, dikarenakan segmen tempat pemasaran kita itu terbilang strategis ya. Jadi bukan hanya tempat yang strategis, tetapi rasa mie ayamnya pun, kualitasnya pun itu bisa dijamin menarik dan enak. Bukan cuma soal rasa, kualitas, dan tempat, tetapi kita di sini membandrol harga mie ayam itu sangat bersahabat, apalagi untuk kalangan remaja yang memang masih sekolah gitu ya. Jadi kita menyesuaikan sesuai kantong pelajar. Jadi poin yang kedua itu tren perkembangan pasar. Nah, planning kita ke depannya itu kita bukan hanya sekedar menyediakan tempat untuk orang memakan mie di sini, tetapi kita juga ingin menjadikan tempat ini seperti tempat tongkrongan, tempat makan bersama keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi di masa pandemi ini kita tidak menyarankan orang untuk makan di tempat. Bisa saja makan di tempat, tetapi secara bergantian. Misalkan kita mempunyai 10 meja. Nah, kita hanya memasukkan 5 pasang. Jadi satu meja itu satu orang. Di masa pandemi COVID-19 ini, mie ayam ini tetap produksi, tetapi kita jual secara online. Kita bisa memesan mengenai GrabFood atau GoFood. Di poin yang ketiga itu ada proyeksi penjualan. Nah, seharinya itu kita mengeluarkan 50 porsi. Nah, 1 bulan itu 30 hari, dikurangi 4 hari libur ya, hari Minggu. Jadi hari kerja kita itu cuma 26 hari. Nah, harga per porsinya itu kita membandrol 6.000. 6.000 itu yang original, jadi yang tanpa embel-embel lainnya, dan yang 16.000 itu kita bisa memakai topping lain seperti bakso atau pangsit atau requestan lainnya lah intinya. Jadi pemasukan penjualan mie ini kita bisa hitung dengan cara
Nah, jadi pendapatan kita per bulannya itu bisa dihitung dengan cara 50 dikali 8.000 dikurangi 16.000 dikali 26 hari. Nah, hasilnya itu kurang lebih 10.400.000 rupiah dikurangi 20.800.000 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida Ernawati yang telah memaparkan planning kewirausahaan kita yang telah kita buat. Selanjutnya kepada Saudari Upit Fitriani, kepadanya saya persilahkan. Analisis produksi. Produk yang kami jual berupa segala jenis mie ayam dan juga minumannya yang memiliki nilai gizi yang memadai. Jenis produk yang ada pada mie ayam pandemi ini terdiri dari makanan dan minuman. Menu makanan atau mie ayam terdapat mie ayam original, mie ayam pangsit, mie ayam bakso, mie ayam ceker, mie ayam spesial, dan aneka cemilan pelengkap lainnya. Sedangkan untuk jenis minumannya yaitu ada air mineral, teh manis, lemon tea, aneka jus, dan juga soft drink. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang kami gunakan yaitu merupakan bahan-bahan yang alami tanpa mengandung pengawet apapun. Adapun bahan baku untuk pembuatan mie ialah tepung terigu, tepung tapioka, garam, dan air. Bahan untuk pembuatan minyak yaitu terdapat minyak sayur, kulit atau lemak ayam, bawang putih, lada halus, dan juga ketumbar halus. Untuk bahan untuk pembuatan tumis ayam yaitu terdapat daging ayam, 2 ruas jahe, lada bubuk, minyak sayur, kecap asin, kecap manis, garam secukupnya, bawang putih, dan air secukupnya. Selanjutnya yaitu analisis risiko bisnis. Yang pertama yaitu terdapat keterbatasan dana yang dimiliki dalam membagi dana belanja. Yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu kekhawatiran jika ada mie ayam yang tidak laku terjual akan membuat usaha kami ini mengalami kerugian. Yang terakhir yaitu sulit menemukan penjual ayam yang siap memotong ayam untuk ukuran mie ayam. Selanjutnya yaitu terdapat solusi dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu dengan keterbatasan dana belanja, maka kami harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Yang kedua yaitu karena kenaikan bahan baku yang tidak stabil, pada saat harganya murah, kita akan membeli barang yang lebih banyak dibandingkan dengan pembelian sebelumnya. Yang terakhir yaitu dalam mengatasi kesulitan mencari pedagang yang sanggup memotong ayam untuk ukuran mie ayam, maka kami akan berlangganan atau mengajak kerjasama pada salah satu penjual ayam potong dan dijadikan sebagai pemasok. Baik, terima kasih kepada Saudari Upit Fitriani yang telah memaparkan planning kewirausahaan yang telah kita buat. Selanjutnya kepada pemaparan materi yang terakhir yaitu Saudara Ajis. Kepada Saudara Ajis saya persilahkan. Kenapa kita menamakan mie ayam ini dengan nama mie ayam pandemi? Karena memang ide ini tercetus ketika masa pandemi ya. Oke, mie ayam yang kami pasarkan ini dengan model campuran wortel dan sawi hijau yang menjadi ciri khas dari mie kami ya. Memang konsep produk ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep penjual mie ayam lainnya, dengan rasa yang khas, gurih, lezat, sehat, dan kualitas terbaik. Selanjutnya, setelah kami mampu menciptakan mie ayam, maka produk ini akan diuji cobakan kepada calon pelanggan untuk mengetahui kekurangannya. Nah, uji coba ini tidak hanya meliputi rasa, dan yang paling penting adalah kehigienisannya. Uji coba ini akan dilakukan pada minggu pertama penjualan. Nah, selain itu tempat penjualan produk kami juga betul-betul strategis ya, dengan keramaian dan populasi orang di sekitar karena berada di sekitar Pasar Dharma, yang kemungkinan
akan banyak orang yang berkunjung ke tempat kami. Seperti itu. Nah, target penjualan mie ayam untuk setiap harinya itu adalah pada targetnya 40 porsi. Waktu berjualannya dari Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat ya. Nah, untuk rencana aktivitas kegiatannya tadi sudah dijelaskan sebagian. Waktu penjualan dalam 1 bulan itu 26 hari karena setiap hari Jumat kita libur ya. Nah, untuk penjualan di minggu pertama akan dilakukan promosi terus-menerus selama 1 minggu full. Ini bertujuan untuk menarik minat para calon pelanggan seperti itu. Nah, setiap 1 minggu sekali, tepatnya biasanya hari Minggu, kita akan melakukan pelaporan pemeriksaan keuangan. Nah, kemudian di akhir bulan juga akan diadakan evaluasi mereka pelaporan keuangan selama 1 bulan penuh. Apakah ada kekurangan, apakah ada profit, ataukah ada kerugian, seperti itu. Setiap 2 bulan sekali, kita adakan liburan bersama ya dengan karyawan untuk melepas kepenatan setelah berjualan. Nah, selanjutnya, jika dalam 6 bulan pertama penjualan mengalami peningkatan dan kami memperoleh omset bersih, omset lebih ya, maka kita akan adakan diskon seperti itu atau bonus lah seperti itu. Setelah mie ayam pandemi ini sukses, kami siap dan insya Allah akan membuka cabang di beberapa tempat. Dan ketika membuka cabang baru, maka kami akan membuka lowongan untuk para karyawan agar bekerja di cabang mie ayam kami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ajis. Itu ya teman-teman semuanya, planning kewirausahaan yang telah kita buat. Apabila kita bertutur katanya salah kata ataupun intonasinya kurang tepat, mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.